Misalnya sebut saja ya, pelaporan soal ijazah wakil presiden. Nah, kalau KPU kemudian menutup dokumen itu, maka yang dibaca publik ya sangat sederhana, seolah-olah ada yang ingin dilindungi. Maka kemudian yang berbahaya adalah kalau sampai timbul ada konklusi atau pikiran bahwa KPU menjadi bagian dari kepentingan atau bagian dari orkestrasi untuk melindungi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, begitu ya. Jadi inilah yang berbahayanya dari tindakan yang tidak terbuka, tidak partisipatoris, akhirnya dia sangat rentan untuk dipolitisir. Selain keanehan berikutnya adalah pengecualian ini hanya berlaku untuk pilpres, tidak berlaku untuk pilkada, tidak berlaku untuk pemilu DPR, DPD, DPRD. Jadi memang ada pelanggaran terhadap asas proporsionalitas perlakuan, keadilan perlakuan. Jadi itu catatannya. Yang kedua soal gugatan, ya setiap warga negara bisa menempuh upaya hukum ya, apabila ada pelanggaran hukum. Tentu proses persidangannya yang harus dipastikan terbuka, akuntabel dan juga adil begitu. Jadi saya kira dalam konteks itu responnya Bang Mario. Yang kedua soal keputusan KPU 731. Walaupun KPU sudah membatalkan, tadi udah Beni menyampaikan dalam konteks sikap responsifnya, ya patut diapresiasi ya, mendengar aspirasi dan suara publik. Tapi saya ingin melihat hal yang paling mendasar. Sikap responsif satu sisi, tapi sampai keputusan KPU 731 itu bisa keluar, sesuatu yang tidak logis, kurang rasional, dan kurang didukung oleh argumentasi yang kokoh terkait dengan tata kelola pemilu yang berintegritas, yang akuntabel, yang demokratis, dia bisa keluar saja, itu merupakan refleksi dari problematika pengambilan keputusan di internal KPU. Keluar, dikritik, batalkan. Nah itu kan sendiri menandakan ada indikasi problematika dalam kepemimpinan. Yang kedua, problematika di dalam keberpihakan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Karena pasal 3 Undang-Undang 7 2017 mengatur 11 prinsip penyelenggaraan pemilu. Antara lain jujur, adil, terbuka, berkepastian hukum, dan seterusnya. Jadi ketika keputusan KPU itu saja sampai keluar, artinya memang ada masalah paradigma kelembagaan pada personel-personel KPU, baik di komisioner ataupun di sekretariat, yang membuat kebijakan yang bermasalah bisa sampai keluar. Dan itulah yang harus kita evaluasi. Jadi problem paradigma kelembagaan ini yang tidak boleh dibiarkan berlanjut terus. Membatalkan memang kewajiban, tapi mengapa keputusan itu sampai keluar, itu masalah lain yang tidak boleh dilupakan. Undang-Undang 14 tahun 2008 yang intinya secara umum atas data-data seseorang, para pihak yang nanti kalau kita atur di pencalonan presiden wakil presiden, termasuk data-data yang ada saat ini, itu berkaitan dengan data-data yang dikecualikan, yang diatur di pasal 17 huruf G dan huruf H, itu harus dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. Tapi apa sih pada dasarnya ketika KPU membuat keputusan 731 itu? Menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu ya. Tapi belakangan di media sosial dibilang kalau KPU membuat keputusan 731 ini dalam tanda kutip untuk melindungi Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Nah berkaitan dengan data itu, ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga putusan pengadilan. Yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Iya, kalau riwayat hidup enggak. Kan ada data yang tidak terkait dengan itu. Kalau dalam pencalonan presiden kemarin misalnya visi misi sama daftar riwayat hidup langsung dibuka. Yang hanya berkaitan dengan data yang dikecualikan atau data yang butuh persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan untuk dibuka saja. Jadi itu tidak semua data. Pejabat publik sebenarnya bukannya harus masyarakat juga tahu soal pidana. Ya tapi kalau itu kemudian orangnya ada kan silakan minta ke orang, kan begitu. Aturannya kan harus persetujuan. Silakan dilihat di pengaturan undang-undang keterbukaan informasi. Jadi kami hanya melihat dan medomani undang-undang keterbukaan informasi publik berkaitan dengan menyusun peraturan atau surat keputusan KPU berkaitan dengan data-data tersebut. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi Tidak ada. digugat ijazahnya, Mas? Tidak ada. Bisa digugat ijazahnya. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Sangat menarik ya informasi yang kita dengarkan dari saudara kita. Saudara kita ini mengatakan bahwasannya ada kecurigaan terhadap KPU yang merahasiakan beberapa dokumen Capres dan Cawapres. Tentu masyarakat akan lebih curiga terhadap KPU bahwasannya KPU ini berpihak kepada Gibran dan Joko Widodo. KPU harusnya berpihak kepada masyarakat, bukan malah berpihak di salah satu individu. Menurut saya apa yang disampaikan oleh saudara kita itu, ibu kita itu, bahwasannya sangat benar dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi yang sedang hangat-hangatnya mengenai ijazah Gibran dan mantan presiden yang ketujuh yaitu Joko Widodo. Belum usai tentang ijazah Jokowi yang dianggap palsu oleh Roy Suryo, kini datanglah gugatan mengenai ijazah Gibran yang tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonan capres ataupun cawapres di KPU. Kini KPU mendapatkan kritikan dari masyarakat, desakan-desakan masyarakat terhadap KPU agar KPU tidak merahasiakan tentang dokumen capres ataupun cawapres. Ya pastinya masyarakat pun berhak untuk mengetahui ijazah seorang pemimpin. Karena bagaimanapun masyarakat harus lebih paham melihat backgroundnya, apakah ini benar-benar tamatan dari sini atau tidaknya. Gibran yang digugat oleh saudara kita Subuhan dan dituntut untuk membayar 125 triliun. Ini semakin hangat dan semakin terlihat dan jelas pemajulan Gibran akan dilaksanakan. Karena ada beberapa isu, ada persyaratan-persyaratan atau langgaran-langgaran yang dilakukan oleh saudara kita Wapres Gibran. Apakah Gibran akan segera dimundurkan dari Wakil Presiden Prabowo Subianto? Mungkin sulit karena keputusan ini melalui DPR, MPR. Walaupun misalnya masyarakat demo, pastinya keputusan ini tergantung dari DPR dan MPR. Tetapi ketika masyarakat selalu mendesak, pastinya Gibran akan dimundurkan dari Wakil Presiden. Apalagi Gibran terbukti tidak memenuhi persyaratan dalam pendaftaran sebagai capres ataupun cawapres di KPU. Nah, di sini kita bacakan sedikit, ada berita informasi yang kita bacakan. Semoga teman-teman juga memahami soal ijazah yang ada dirahasiakan oleh KPU. Termasuk ijazah, KPU rahasiakan 16 dokumen capres dan cawapres. KPU memutus belasan dokumen capres dan cawapres tidak bisa dibuka ke publik tanpa persetujuan, termasuk perihal ijazah. Apakah alasannya? Saya ulang lagi, KPU memutuskan belasan dokumen capres tidak dibuka publik tanpa persetujuan dari pihak, apalagi mengenai ijazah. Artinya, kita sebagai masyarakat tidak berhak untuk mengetahui ijazah seorang Jokowi dan seorang Gibran. Nah, jadi
Ini membuktikan bahwasanya KPU ini sepertinya mengarahkan dirinya sedang melindungi Jokowi dan Gibran. Dan masyarakat akan lebih mencurigai bahwasanya ijazah Jokowi palsu karena masyarakat berpikir, oh mereka takut, mereka panik. Ketika desakan-desakan ini terjadi, KPU malah merahasiakan. Ya pastinya masyarakat akan berpandang buruk terhadap KPU. Jangan sampai masyarakat turut tangan untuk menyelesaikan ini, teman-teman, karena masyarakat powernya sangat besar. Nah, tiba-tiba mengeluarkan keputusan mengejutkan perihal penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Ada beberapa dokumen capres-cawapres tidak bisa dibuka ke publik tanpa persetujuan, termasuk perihal ijazah. Hal tersebut tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU, dikutip pada Senin 15 September 2025. Surat itu ditandatangani Ketua KPU Afibuddin tertanggal 21 Agustus 2025. Dalam keputusan itu tertuang 16 dokumen yang tidak bisa dibuka oleh publik terkait dengan persyaratan capres dan cawapres. Salah satunya dokumen yang tidak bisa dibuka tanpa persetujuan adalah perihal dokumen ijazah. Jadi masyarakat pun makin curiga ya, karena menurut saya ini hak masyarakat untuk bisa mengakses, untuk melihat backgroundnya seorang pemimpin. Ya, memang sebenarnya gampang saja dengan mengenai soal tudingan-tudingan ijazah palsu. Ya, sebenarnya kita bisa lihat, kita bisa amati, dan secara logika ketika pihaknya tidak terima dituding ijazah palsu, maka di pihak tersebut, ya ini ijazah saya dan ini buktinya, kalau saya tamatan dari sini, ya sebenarnya clear, sah-sah saja. Kalaupun misalnya palsu, ya masyarakat juga sudah paham lah. Jadi itu yang kita harapkan ya teman-teman. Nah, berikut ini belasan dokumen tersebut. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akte lahir warga negara Indonesia. 2. Surat keterangan catat kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan hak kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan valid atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. 6. Surat pernyataan tidak disedangkan dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 tahun terakhir. 9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Cinta Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 11. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa setiap bakalan calon tidak pernah dipidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lainnya yang dilegalisis oleh satu pendidikan atau program pendidikan menengah. 13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang G30. 19. Surat pernyataan Kementerian cukup tentang kesediaan yang bersangkutan usulan sebagai calon presiden dan bakalan calon wakil presiden. 15. Pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. 16. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha pemilik negara. Jadi, apa alasan KPU rahasiakan ijazah Jokowi? Kalau lantas menjelaskan
Kalau lantas menjelaskan alasan mengeluarkan keputusan tersebut, dalam keputusan itu KPU mengatakan ada konsekuensi bahaya dibuka informasi dokumen persyaratan capres dan cawapres dalam tahap pendaftaran termasuk perihal ijazah. Konsekuensi bahaya dibuka informasi atas dokumen persyarat pasangan calon wakil presiden dan presiden digunakan dalam proses tahap pendaftaran bakalan pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU menjabarkan pengusulan bakalan paslon capres dan cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilu Umum nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi ini membuktikan bahwasannya KPU sedang merahasiakan sesuatu sehingga dokumen seorang Jokowi dan Gibran masih dirahasiakan. Saya tidak tahu pasti apakah kita, ya seharusnya ada saja Jokowi agar mempersetujukan ijazahnya diperlihatkan di publik agar masyarakat merasa puas, karena mereka masih digaji negara, pastinya berhak ketika masyarakat untuk mengetahui background pendidikan mereka. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, jika ada kata salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Salam inspirasi, salam NKRI, KR 2045 melaporkan.